Dunia aktivisme sosial di Jawa tengah diguncang kabar mengejutkan. Sosok Yayak Gundul yang selama ini dikenal aktif dalam kegiatan sosial, dikabarkan melaporkan Supriyono alias Botok ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan donasi yang dihimpun dari masyarakat. Informasi ini pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam sejumlah unggahan, Yayak Gundul disebut datang ke Polda Jateng bersama kuasa hukum dari LBH Diwangpati. Ia menuding Supriyono alias Botok terlibat dalam provokasi dan pengelolaan donasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Meski begitu, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian mengenai status laporan tersebut. Tidak diketahui pula apakah laporan telah diterima, sedang diproses, atau masih dalam tahap awal verifikasi. Yayak Gundul dikenal sebagai aktivis yang vokal dalam berbagai kegiatan sosial dan isu-isu kerakyatan. Ia kerap tampil dalam aksi solidaritas, penggalangan dana, hingga advokasi untuk masyarakat kecil. Supriyono alias Botok di sisi lain juga dikenal di kalangan warga sebagai figur yang aktif dalam kegiatan donasi dan gerakan sosial. Nama Botok lekat sebagai julukan yang membawanya populer di tingkat komunitas. Pertemuan dua figur yang sama-sama bergerak di bidang sosial, namun kini terlibat konflik, jelas menarik perhatian publik. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan donasi berbasis komunitas atau individu semakin marak. Melalui media sosial dan jaringan relawan, banyak orang berhasil mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana, warga sakit, hingga pembangunan fasilitas publik. Namun, maraknya aktivitas ini juga membuka celah permasalahan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, minimnya regulasi terkait penggalangan dana individu atau komunitas, resiko penyalahgunaan, baik disengaja maupun akibat lemahnya manajemen. Kasus dugaan antara Yayak Gundul dan Supriyono alias Botok memperlihatkan bahwa isu donasi bukan sekedar soal kepedulian, tetapi juga soal akuntabilitas. Di media sosial, kabar laporan ini memicu beragam komentar. Ada yang mendukung langkah Yayak Gundul sebagai upaya menegakkan transparansi, ada pula yang meminta agar kasus ini tidak hanya jadi konsumsi publik tanpa bukti yang jelas. Donasi itu menyangkut kepercayaan orang banyak. Kalau memang ada penyalahgunaan, harus dibuka secara terang, tulis salah satu komentar. Namun ada pula yang mengingatkan agar semua pihak tidak gegabah menghakimi sebelum ada klarifikasi resmi dari aparat maupun pihak terlapor. Hingga berita ini diturunkan, pihak Supriyono alias Botok belum memberikan pernyataan terbuka. Publik pun menunggu sikap resmi dari Polda Jateng untuk memastikan apakah laporan tersebut benar adanya dan bagaimana kelanjutan proses hukumnya. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik semangat solidaritas dan kepedulian sosial, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci agar donasi tetap dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Karena itu kan kepercayaan dari masyarakat, nanti kami akan buat. Jadi kita ini bukan yang main-main ya, karena tanggung jawab, kita punya rasa tanggung jawab, amanah masyarakat. Kebetulan kemarin saya sudah nge-print tapi kok nggak ke bawah gitu ya, nanti kita perlu tanggung jawabkan. Jadi sumbangan donasi yang kemarin memang masuk atas nama Pak Teguh atau Pak Botok itu insya Allah aman. Sudah nanti saya buat buku mutasi rekeningnya kemarin sudah saya print tapi kok nggak ke bawah gitu ya, nanti kita akan bertanggung jawab. Mungkin nanti ada dibaca di whiteboard ya. Oh iya, nanti kita pasang setiap hari dapat berapa, kita nanti insya Allah akan pasang whiteboard, hari ini dapat berapa, hari ini dapat berapa, pengeluaran berapa gitu. Insya Allah kita akan terbuka. Ini dalam tanda kutip ya, donasi yang kemarin kita terima atas nama Pak Teguh atau Membotok. Jadi kalau yang atas nama Husein kita tidak bertanggung jawab sama sekali ya gitu. Jadi nanti yang kita pertanggungjawabkan memang yang benar-benar diterima oleh Pak Teguh dan Botok gitu. Kalau yang atas nama Husein kita tidak. Insya Allah mulai besok kita akan pasang whiteboard. Ya gitu, itu aja. Tegaskan sekali lagi ya, gerakan ini gerakan masyarakat ya. Kita tidak memandang tokoh si A si B. Misalnya Mas Husein keluar dari gerakan ini, itu hilang 1 tumbuh 1000. Kita sudah sepakat untuk mampu menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Pati untuk segera melaksanakan Sudewo
dari Bupati-Pati. Ada gini Om, untuk posko ini untuk menampung warga yang menjadi korban kebijakan Bapak Bupati Sudirmo, juga bisa menampung pengaduan masyarakat yang kemarin menjadi korban kekerasan aparat keamanan di demo 13 Agustus, dan ini mengawal kasus hak angket. Itu sekian, terima kasih. Mengenai berita saya hari ini, saya memang menarik diri, teman saya selalu sama Pak Jono. Tapi saya menegaskan, apabila nanti saya dibutuhkan oleh aliansi untuk pasukan dan semuanya, kapanpun saya siap. Kapanpun saya siap. Dinamika hari ini buat saya seperti ini. Udah itu aja, Pak Ibu. Terima kasih ya. Dan ada satu lagi yang paling penting, kita di sini atas nama warga ya, jadi masalah tadi. Jadi kita menolak untuk ada orang yang bergabung yang membawa bendera atau identitas apapun, identitas ormas, identitas LSM, itu kita tolak. Kalau mau bergabung di sini, lepas semua itu kita atas nama rakyat, gitu ya. Jadi mohon semuanya bahwa kita itu bergerak itu bukan ada bendera-bendera apapun, kita benderanya adalah rakyat saja. Mas, tambahan lagi Mas, yang pengawalan di Jakarta kan nanti hasil pansus juga yang menentukan kan pusat ya sebenarnya. Maksudnya pansus misal pun pansus menyimpulkan Bupati Sudirmo melanggar hukum Pak MA. Ya. Nah, nanti kalau mengatasi kemungkinan masuk angin lah di tingkat pusat itu gimana Mas? Ada pengawalan ke sana juga? Ini posko ini untuk mengawal dari pansus sampai dengan nanti kesimpulan diparipurnakan dari pansus, misalnya itu memang positif nanti sidang paripurna tadi menyatakan keputusan bahwa itu sudah melakukan pelanggaran dan itu patut dimakzulkan atau diibit, kemudian itu kan ke Jakarta ke MA yang memberikan putusan. Nah kita tetap kawal sampai dengan berakhir. Jadi kita berjuang itu nggak start terus di tengah-tengah selesai, enggak. Kita memulai dan kita mau mengakhirinya. Gitu. Oke, terima kasih.